Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Khalifatur Rodia. Saya dari kelas 21 DM1 dengan nomor induk mahasiswa 21528010. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar ilmu ekonomi dosen pengampu mata kuliah Bapak Ikhwan MPD. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Soal yang pertama, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro yaitu terkait dengan mekanisme kerja ekonomi makro. Jadi ekonomi makro sering diterapkan dalam analisis target, mulai dari target kebijaksanaan pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, inflasi, keseimbangan neraca yang berkelanjutan, dan masih banyak lagi. Ada ruang lingkup ekonomi makro yaitu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Yang ketiga, pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak tercapai tingkat idealnya, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Soal yang nomor 2, jelaskan permasalahan makro. Ada 3 permasalahan, yaitu yang pertama, inflasi, yaitu kenaikan harga-harga barang secara umum atau menurunnya nilai mata uang terhadap mata uang asing. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi, yaitu proses pertumbuhan perekonomian ke arah yang lebih baik dari tahun ke tahunnya. Yang ketiga, tingkatan pengangguran, yaitu jumlah angkatan kerja yang belum bekerja sehingga menyebabkan berbagai permasalahan ekonomi, salah satunya pengangguran. Soal yang nomor 3, jelaskan kebijakan pemerintah untuk menghadapi permasalahan tersebut. Ada 5 kebijakan pemerintah. Yang pertama, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang akan mendukung tumbuhnya sektor ekonomi potensial. Yang kedua, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru disesuaikan dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan vokasi dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil IKM di Jawa Barat. Yang keempat, meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian. Yang kelima, mengembangkan sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas atau 3A sebagai quick wins melalui perkembangan destinasi unggulan pariwisata tematik, yakni wisata bahari, wisata sejarah, religi, dan tradisi-tradisi seni budaya, serta desa wisata, dan lain-lainnya. Soal yang nomor 4, menjelaskan dan mengilustrasikan komponen ekonomi makro. Ekonomi makro menganalisis perubahan ekonomi rumah tangga, perusahaan, pasar secara luas. Hal ini berkaitan dengan permasalahan permintaan dan penawaran agregat, seperti pendapatan nasional, pengangguran, jumlah uang yang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran internasional. Soal yang nomor 5, menjelaskan mengilustrasikan apa itu ekspansi. Ekspansi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjadi lebih besar atau bisa disebut juga yang lebih luas. Contohnya, sektor perusahaan mengalami kenaikan produksi barang dan jasa, kenaikan penjualan dan laba perusahaan. Iklim investasi yang tadinya pesimis berubah menjadi optimis karena permintaan konsumen mengalami kenaikan, produksi barang dan jasa juga mengalami kenaikan. Soal yang nomor 6, menjelaskan dan mengilustrasikan apa itu kontraksi. Kontraksi ekonomi artinya adalah penurunan ekonomi dilihat dari tingkat pertumbuhan PDB. Bila dinyatakan terjadinya kontraksi ekonomi Indonesia di Q2 tahun 2020 sebesar minus 5,32% year on year, maka artinya perekonomian Indonesia di Q2 tahun 2020 bila dibandingkan Q2 tahun 2019 adalah minusnya 5,32%. Soal yang nomor 7, menjelaskan dan mengidentifikasikan konsep agregat demand dan agregat supply. Agregat demand adalah nilai seluruh permintaan dalam seluruh jenis produk barang dan jasa yang dibuat dalam suatu
periode tertentu. Nilai permintaan yang terdapat di dalam agregat ini akan dinyatakan dalam wujud nilai keseluruhan yang digunakan untuk produk barang dan jasa tersebut hingga level harga yang lebih spesifik dan periode waktu tertentu. Sedangkan agregat supply atau AS adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga, karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang tetapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat tergantung pada horizon waktu. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Thank you for watching. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.